بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، para jamaah sekalian sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang layak kita ucapkan selain kata syukur kepada Allah. Ialah ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ialah Allah Tuhan semesta alam. Ialah Allah Tuhan yang satu-satunya berhak untuk disembah, berhak untuk diibadahi. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih senantiasa memberikan kepada diri-diri kita banyak kenikmatan, banyak taufik, banyak hidayah, bersamaan dengan pengetahuan Allah tentang banyaknya kesalahan, banyaknya kekhilafan, banyaknya dosa, banyaknya keburukan pada diri-diri kita. Tapi bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kepada diri-diri kita nikmat yang sangat banyak. Dari nikmat Islam, nikmat iman yang mendorong kita untuk hadir kepada rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat sehat untuk mampu bangun di pagi harinya, mampu bangun di hari ini, dan nikmat-nikmat lainnya seperti nikmat rezeki yang mencukupi. Ini seluruhnya karena Allah, karena perintah Allah, karena kenikmatan Allah, karena kasih sayang Allah kepada diri-diri kita. Maka hendaknya para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaknya diri-diri kita benar-benar memberikan perhatian besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya zat yang telah memberikan kepada diri-diri kita banyak kenikmatan. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran: وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin, dan tidak pula Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia seluruhnya kecuali diperintahkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaik-baik rasa syukur kita kepada Allah dengan meningkatkan kualitas ibadah kita. Bukan hanya tentang meningkatkan angka ibadah kita, tapi meningkatkan kualitas adalah hal yang paling dituntut oleh Allah dalam setiap ibadah-ibadah kita. Ada orang yang punya banyak ibadah, angkanya tak terhingga dalam ibadahnya, tapi bersamaan dengan itu hanya sedikit dari ibadahnya yang diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Allah tidak melihat angka. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kualitas, melihat seberapa besar keikhlasan kita, kemurnian tauhid kita dalam ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah benar ibadah yang kita lakukan murni hanya untuk Allah,
tidak ada embel-embel dunia di dalamnya. Apakah benar-benar kita ikhlaskan seluruh ibadah kita lillahi ta'ala, ataukah menginginkan sesuatu yang berkaitan dengan dunia, ataukah menginginkan sesuatu yang nafsu ini ingin kepadanya. Oleh karenanya, para jamaah sekalian, sebaik-baik syukur dengan meningkatkan kualitas ibadah, bukan hanya dengan meningkatkan angkanya. Meningkatkan angka dalam ibadah kita dituntut, tapi yang lebih dituntut ialah meningkatkan kualitas dalam ibadah kita. Ketahuilah, baginda Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jikalau seorang manusia meninggal dunia, maka seluruh amalannya terputus, seluruh amalannya terhenti, seluruh amalannya juga ikut ke dalam dirinya, ikut masuk ke dalam kuburannya, kecuali 3, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang dimana hendaknya 3 amalan ini mesti benar-benar kita peka terhadapnya, mesti benar-benar kita mengambil bahagian darinya. Apa ketiga amalan yang tidak akan pernah terputus ini? Apa ketiga amalan yang tidak akan pernah terhenti ini? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sadaqatun jariyah. Yang pertama, amalan yang tidak akan pernah terputus, amalan yang tidak akan pernah terhenti, amalan yang akan senantiasa mengalirkan pahala kepada pemiliknya dan pelakunya bahkan setelah meninggal pelakunya, ialah sedekah jariyah. Ialah sedekah jariyah. Dan sedekah jariyah dalam hadis yang lain, baginda Nabi alaihi salatu wassalam jelaskan ada 5 hal yang masuk dalam kategori sedekah jariyah. Yang pertama ialah mengalirkan air kepada kampung-kampung ataupun kepada tempat-tempat tinggal yang dihuni oleh beberapa kaum. Mengalirkan air. Engkau mendapati adanya air ataupun mata air dalam suatu gunung, maka engkau alirkan, mengambil pipa-pipa untuk teralirkan kepada tempat di mana manusia menghuni di dalamnya, kepada tempat di mana manusia tinggal di dalamnya. Maka selama air itu digunakan, selama itu pula sedekah jariyah ada pada dirimu, bahkan sepeninggal diri kita. Adapun yang kedua yang termasuk ke dalam sedekah jariyah ialah menggali sumur bagi manusia agar airnya digunakan untuk berwudu, agar airnya digunakan untuk mandi, agar airnya digunakan untuk minum, agar airnya digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Ini masuk ke dalam kategori sedekah jariyah. Yang ketiga ialah membangun masjid. Dan membangun masjid, kata para ulama, tidak mesti diri kita seorang diri yang membangunnya, tapi menginfakkan harta 100.000, 200.000 ataupun lebih, ataupun di bawah angka itu, selama kita benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, meniatkan untuk benar-benar mengambil bahagian dalam membangun masjid, maka terhitung pada diri-diri kita sedekah jariyah yang pahalanya akan terus-menerus mengalir kepada diri-diri ini bahkan setelah diri-diri ini meninggal dunia. Adapun yang keempat yang masuk ke dalam kategori sedekah jariyah ialah menanam pohon, bahkan ketika pohon itu tidak berbuah, akan tetapi pohon itu menjulang tinggi ke atas sehingga dapat digunakan sebagai bahagian dari tempat bernaungnya manusia, maka ini masuk ke dalam sedekah jariyah. Apatah lagi ketika pohon itu berbuah, buahnya diambil manfaatnya oleh manusia, maka tentunya ini pun juga lebih masuk lagi ke dalam kategori sedekah jariyah. Adapun terakhir yang masuk ke dalam sedekah jariyah ialah memberikan, mewariskan dan membagikan Al-Quran untuk manusia, untuk kaum muslimin. Ini masuk ke dalam kategori sedekah jariyah. Oleh karenanya, para jamaah sekalian, 5 hal ini mari untuk mengambil bahagian darinya. Mari untuk mengambil beberapa darinya. Jikalau tidak bisa seluruhnya, maka ambil bahagiannya. Karena kaidah syariat menegaskan, jikalau ada seseorang yang tak mampu untuk mengambil seluruhnya, maka setidaknya salah satu di antaranya tidak terluput dari dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita bahagian dari hamba-hamba tersebut. Aqulu ma tasma'un. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para jemaah sekalian, sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu untuk kita benar-benar ketahui dan perlu untuk kita benar-benar ilmui dan perlu untuk benar-benar kita dalami bahwasanya akan ada kehidupan setelah kehidupan dunia, di mana kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan abadi. Ia hanyalah kehidupan yang fana, ia hanyalah kehidupan yang sementara, yang mestinya setiap diri, setiap manusia yang hidup dalam kehidupan dunia mesti mengenal, mesti mengilmui, mesti benar-benar yakin bahwasanya masih ada kehidupan setelah kehidupan dunia, yang tentunya kehidupan setelah kehidupan dunia itu lebih besar, itu lebih agung, itu lebih dahsyat, bahkan lebih kekal daripada sebelumnya. Makanya para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setiap diri mesti benar-benar mempersiapkan dirinya, mempersiapkan diri untuk kehidupan yang lebih abadi, kehidupan yang lebih dahsyat. Dahsyat dari sisi kenikmatan, tapi juga dahsyat dari sisi azab dan ancaman. Ini mesti untuk benar-benar diilmui oleh setiap manusia, agar diri-diri kita benar-benar mempersiapkan amalan apa yang akan kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan apa yang akan kita persiapkan untuk benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bekal apa yang akan kita bawa untuk kita jadikan sebagai bekal dalam safar kita dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Ini mesti untuk benar-benar kita persiapkan. Bukan hanya tentang persiapan dari sisi amalan saja, tapi persiapan dari sisi ketakwaan, persiapan dari sisi hati yang selamat, persiapan bahkan dari sisi amalan-amalan yang akan kekal manfaatnya, amalan-amalan yang akan kekal pahalanya. Bahkan setelah diri-diri kita berpindah kepada kehidupan setelahnya, pahala itu akan tetap kekal, pahala itu akan tetap mengalir. Itulah ketiga amalan yang disabdakan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadisnya, bahwasanya suatu ketika manusia telah meninggal dunia, amalannya akan berhenti, amalannya akan terputus, kecuali tiga. Yang pertama telah kita sebutkan dalam khutbah yang pertama, yaitu sedekah jariyah, yang masuk ke dalam kategorinya 5 hal seperti yang kita jelaskan pada khutbah yang pertama. Adapun amalan yang kedua yang tidak akan pernah terputus, yang tidak akan pernah terhenti, yang pahalanya akan terus menerus mengalir deras kepada pemiliknya, ialah ilmu yang bermanfaat. Ialah ilmu yang bermanfaat. Yang masuk ke dalamnya ialah ilmu dunia, dan termasuk ke dalamnya tentunya ialah ilmu agama, ialah ilmu syar'i yang manusia mengambil manfaat darinya, yang manusia mengambil maslahat darinya. Maka para jamaah sekalian, ambil bahagian dari amalan yang kedua ini. Sebarkan ilmu yang bermanfaat, baik dalam bentuk ucapan, baik dalam bentuk tulisan, baik tulisan dalam buku ataupun tulisan dalam media-media sosial. Dan sebarkanlah ilmu yang bermanfaat dengan cara-cara yang engkau senangi. Yang paling penting adalah niat, yang paling penting adalah keikhlasan, yang paling penting adalah kemurnian hati untuk benar-benar menginginkan apa-apa yang hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga dari amalan yang tidak akan pernah terhenti, amalan yang tidak akan pernah terputus, amalan yang pahalanya akan senantiasa mengalir kepada pemiliknya, ialah doanya anak-anak yang saleh dan salehah. Dan ini tentunya kewajiban pada setiap orang tua, di mana orang tua dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memiliki anak, tapi juga dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana mendidik anak-anaknya untuk menjadi warisan terbaik untuk dirinya. Karena anak adalah warisan terbaik bagi orang tuanya. Anak adalah sumber kebaikan bagi orang tuanya. Anak adalah sumber pahala bagi orang tuanya. Bahkan sepeninggal diri orang tuanya, anak yang saleh dan salehah mampu memberikan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Suatu ketika dalam sebuah hadis diceritakan oleh baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bagaimana
Ada seorang hamba yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak dan ditinggikan kedudukannya, derajatnya di sisi Allah, sehingga hamba ini bertanya-tanya, "Ya Allah wa ya Rabbana, anna li hadza?" Wahai Tuhanku, wahai Allah Subhanahu wa taala, dari mana kebaikan ini untuk diriku? Asalnya ini dari mana? Maka Allah Azza wa Jalla menjawab kepada hamba ini, dari doa anakmu yang saleh, dari istighfar anakmu yang salihah untuk dirimu, sehingga engkau layak mendapatkan tingkatan ini, derajat ini, kedudukan ini. Sehingga para jemaah sekalian, bukan hanya tentang memiliki anak, tapi tentang bagaimana menjadikan anak-anak kita sebagai warisan terbaik, sebagai sumber kebaikan untuk diri-diri kita, sebagai sumber keberkahan untuk diri-diri kita, bahkan sepeninggal diri-diri kita. Camkan 7 hal ini, 7 amalan yang tidak akan pernah terputus, yang tidak akan pernah terhenti, yang pahalanya akan terus menerus mengalir kepada pemiliknya. Jangan sampai satu di antaranya tidak kita miliki, karena demi Allah, kerugian yang paling besar ketika Allah telah memberikan banyak sebab dari sebab-sebab kebaikan, lantas engkau tidak mengambil bahagian darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada diri-diri kita, berikan keistiqamahan kepada diri-diri kita, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat untuk diri-diri kita. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقول ما تسمعون، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. أقم الصلاة ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.